Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita bersama mengikuti ibadah minggu kelima setelah Pentakosta, mari kita akan mendengarkan beberapa warta gereja untuk kita. Warta gereja minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Yang pertama, hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Saudara Immanuel Vito Supraja, Ibu Sri Poniatun, Ibu Saesilia Erna Widyaningsih yang berulang tahun tanggal 29 Juni. Kemudian Ibu Pasmi Susanti, Bapak Slamet Pujianto, berulang tahun tanggal 1 Juli. Kemudian Ananda Daniel Julian Hardanto dan Ananda Orchid Didima Natania Maharani, berulang tahun tanggal 2 dan tanggal 3 Juli. Warta selanjutnya yaitu tentang ibadah onsite yang Kasumene. Menanggapi surat edaran dari Bupati tentang situasi penyebaran COVID, maka ibadah tatap muka di gereja pada tanggal 27 Juni ditiadakan dan ibadah secara online tetap berjalan. Dan pada tanggal 27 Juni pukul 11 tetap diadakan ibadah pemberkatan perkawinan dengan dihadiri 2 majelis yang sudah ditunjuk beserta dengan kedua mempelai dan keluarga maksimal 10 orang. Dan masih pada hari ini tanggal 27 Juni, gereja tetap dibuka untuk menerima persembahan dan yang bertugas adalah pangurukti dan pengkhotbah. Warta selanjutnya berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Saiman Warno Tinoyo, ayahanda dari Ibu Muryanti Yosep Pratito dari kelompok 3, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 jam 23 dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 21 Juni di Klaten. Majelis beserta seluruh jemaat GKJ Ambarawa ikut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan memberkati. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dilaksanakan hari ini tanggal 27 Juni 2021 di Gedung GKJ Ambarawa dimulai pukul 10. Akan dilayankan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas nama Saudara Leonansah Yohan Setia Anggara dengan Saudari Elizabeth Aurelia Krisnanda Putri. Mohon dukungan dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, rapat pleno majelis bulan Juni. Rapat pleno majelis akan dilaksanakan besok hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, yang bertempat di Gedung GKJ Ambarawa Pepantan Banyu Biru, dimulai pukul 17 atau jam 5 sore. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari seluruh warga jemaat. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Untuk warta selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di warta yang disediakan oleh gereja. Mari kita memasuki saat hening. Kita akan menerima panggilan beribadah jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah minggu kelima setelah Pentakosta dengan tema Ujian Keikhlasan.
menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 bait 1 Bila Kulihat Bintang. Ibadah kita minggu ini dengan tema ujian keikhlasan, penyembuh dan komunitas penyembuh. Kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita atas cinta kasih dan pemeliharaannya dengan menggunakan Kidung Jemaat 64 bait yang kedua dan yang ketiga. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan. Ooh.
Bacaan hukum kasih dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengakui keberadaan kita, ketidakmampuan kita untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Mari kita ungkapkan melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 158, bait 2 dan 4. Ku ingin menghayati. Dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1 dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 27. 2 Samuel pasal 1 ayat 1 dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 27. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu tertulis dalam kitab Orang Jujur. "Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri,
perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya, tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hei anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian Bapak Ibu Saudara, berita anugerah bagi kita, dan kita juga akan menerima petunjuk hidup baru dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari Bapak Ibu kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 5. Betapa indah harinya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk datang membawa persembahan kita. Adapun persembahan kita akan didasari dari pembacaan Mazmur pasal 130. Mazmur pasal 130. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita, dan kita juga akan memuji nama Tuhan untuk mengiringi persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 357, bait 1 dan 2. Dengar panggilan Tuhan. Persembahkan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, kami bertelut di tengah-tengah ibadah ini. Kami naikkan syukur atas pemeliharaan-Mu yang boleh kami rasakan bersama. Terima kasih Tuhan, kami kembali boleh merasakan cinta kasih-Mu yang besar pada kami melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tidak hanya itu Tuhan, kami juga merasakan kasih-Mu melalui orang-orang terdekat kami, melalui keluarga kami, melalui sanak saudara kami. Bahkan kami juga merasakan kasih-Mu melalui kehidupan bersama kami, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga di dalam kami berjemaat. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama membawa tanda syukur kami, persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan, biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi sarana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, karya kami, pelayanan kami. Kiranya Tuhan berkati, sehingga kami pun sebagai anak-anak-Mu juga menjadi saluran berkat, karena berkat-berkat-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami
Juga mohon berkat-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus berkarya pada setiap kami, sehingga kami disegarkan, dikuatkan melalui firman-Mu. Hamba-Mu Bapak dan Pendeta Setio yang akan menyampaikan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan 43. Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut
menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Ujian keikhlasan, penyembuhan dan komunitas penyembuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan fokus pada peristiwa penyembuhan dan komunitas penyembuh. Jadi Bapak Ibu, teks kita, 4 bacaan kita ini mengajak kita untuk berfokus kepada kebutuhan universal. Akan perlunya, butuhnya yang disebut dengan penyembuhan. Bukan hanya penyembuhan dari sakit penyakit. Bukan hanya itu. Karena pada dasarnya kita menyembuhkan berbagai macam penyembuhan. Misalnya, kita punya pengalaman kehilangan atas orang yang kita kasihi. Pengalaman kehilangan itu meninggalkan luka batin. Demikian juga ketika kita mengalami kegagalan moral. Kegagalan moral itu bisa semakin merusak atau membuat kita terpuruk. Apalagi kalau kita menghadapi kegagalan karena desakan keserakahan. Membuat kita semakin jauh dengan sesama kita. Membuat kita hidup untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau kita dihadapkan pada penyembuhan di masa-masa pandemi ini. Kita bisa melihat adanya kehancuran pelan tapi pasti, kehancuran tubuh, kehancuran pikiran, mental, jiwa, bahkan kehancuran relasi kita dengan sesama. Jadi intinya banyak hal yang membutuhkan penyembuhan. Dan bacaan kita tidak berhenti berbicara tentang penyembuhan, tetapi juga mengingatkan kita bahwasanya penyembuhan itu selalu terkait dengan upaya penyembuhan selanjutnya. Jadi itu saling berhubungan. Orang yang disembuhkan dipanggil untuk bisa menjadi agen penyembuh, agen penyembuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, kita kalau ingin terus-menerus menerima penyembuhan, maka kita membutuhkan komunitas penyembuh. Komunitas penyembuh inilah yang akan saling membuat kita saling kuat. Nah, mari kita melihat bacaan-bacaan kita tentang penyembuhan, tentang komunitas penyembuh. Kita lihat dari 2 Samuel 1 tadi. Kalau boleh saya ringkaskan, dari 2 Samuel 1 ini, di sana kita
perlu, supaya mendapatkan penyembuhan, kita perlu mengakui, kita perlu meratapi, kita perlu mengeksplor apa yang menjadi kesedihan kita. Jadi sama seperti Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, menarik kalau kita tadi dianjurkan untuk meratapi kesedihan kita. Jadi ada nyanyian ratapan yang mengatakan, jangan kabarkan itu ke Gad, jangan kabarkan itu ke Askelon. Artinya apa? Kesedihan kita itu jangan sampai menjadikan musuh kita beria-ria. Jangan sampai menjadikan musuh kita lalu memiliki daya kekuatan. Tetapi itu lain perkara. Itu nanti sama dengan bacaan di Injil Markus. Jadi di 2 Samuel ini, kalau Daud mengeksplor kesedihannya, dalam kisah ini itu juga mengajak kita, memberi kesempatan kepada kita untuk berani mengeksplor, merefleksikan perasaan kehilangan, perasaan butuh penyembuhan. Karena kebutuhan akan penyembuhan itu bersifat universal. Jadi sama seperti Daud, kita juga pernah mengalami apa arti kehilangan. Tadi itu menjadi keluhan Daud, mengapa yang perkasa telah jatuh. Mengapa Saul, mengapa Yonatan. Nah Bapak Ibu, eksplor itu penting untuk menyadarkan kita bahwasanya kematian itu adalah nasib setiap manusia. Meskipun Daud mendukakan, sedih atas kematian Saul dan Yonatan, tetapi Daud tetap percaya bahwasanya ada hal baik yang sudah diwariskan oleh Saul dan Yonatan. Dan menarik lagi, saudara kasih, di dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat tadi istilah yang dipakai oleh Daud ketika menyebut cinta kasih Yonatan kepadanya, melebihi cinta kasih seorang wanita. Artinya mungkin Daud dengan Yonatan ini memiliki hubungan, kalau bahasa Jawanya adalah dulur sinorowedi, sahabat akrab kental. Nah, jadi kita tentu memiliki hubungan-hubungan yang khusus, yang istimewa, tidak hanya dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan sahabat kita. Kita mungkin dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita dan telah mendahului kita. Jadi intinya 2 Samuel ini mengajak kita untuk berani mengakui adanya dinamika kesedihan. Bagaimana kita mengakui kesedihan kita sendiri. Sekaligus bagaimana kita menemukan cara untuk menemukan kesembuhan di tengah rasa kehilangan. Nah, tentunya kita bisa menghargai kesedihan Daud. Sama seperti Daud, kita juga tentu memiliki kerinduan terhadap orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Memang kita berduka atas kematian mereka, tetapi sekali lagi itu bukan ekspresi putus asa, tidak. Karena kita percaya mereka yang mendahului kita itu jelas ada dalam pemeliharaan dan perawatan Allah. Jadi yang pertama tadi, kesembuhan akan terjadi kalau kita berani mengakui apa kebutuhan penyembuhan yang ada pada diri kita. Sama seperti Daud. Bacaan yang kedua dari Mazmur 130. Ini juga bagaimana supaya kita bisa mendapatkan penyembuhan. Kalau boleh saya ringkaskan, Mazmur 130 ini adalah upaya pemazmur untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Dari Mazmur tadi dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jadi pemazmur merasakan ada kehilangan, perasaan kehilangan. Dia merasa ada dalam lembah kekelaman. Dia terisolasi. Ia melihat tidak ada kelegaan dalam dirinya. Mungkin ada rasa bersalah,
Mungkin ada perasaan gagal yang mengasingkan dirinya dengan sesama dan dengan Tuhan. Jadi manakala kita mengalami kesengsaraan, entah sebabnya apapun juga, proses penyembuhan membutuhkan upaya kita berseru, mendekat kepada Allah. Kita membutuhkan perasaan dekat, sama seperti pemazmur tadi. Karena dengan berseru kepada Allah, maka nanti pemazmur atau kita akan menemukan kedamaian dan kelegaan di saat-saat putus asa kita. Itu kalau kita lihat dalam Mazmur, bagaimana kita mendapatkan penyembuhan. Yang ketiga, dari bacaan 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15, ini kalau boleh saya ringkaskan, kemurahan hati itu juga adalah sebuah obat. Jadi 2 Korintus ini merupakan panggilan untuk mampu membalas kasih Allah, untuk murah hati. Ya, Bapak Ibu, konteksnya jemaat Korintus itu sama seperti jemaat yang lain, itu menerima panggilan untuk menolong saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Tetapi seringkali lama tidak dikerjakan. Berkali-kali Paulus mengingatkan. Di sini kita bisa melihat, kita pun membutuhkan kesembuhan dari roh keserakahan, dari kekikiran, dari posesifisme yang terlalu dalam, dari individualisme yang mutlak. Mengapa kok bisa muncul keserakahan yang begitu mendalam? Karena manusia cenderung berpikir tentang kelangkaan. Dan kelangkaan inilah pada dasarnya suatu penyakit yang mengisolasi manusia, mengasingkan manusia dengan sesamanya. Berbeda kalau seperti ajaran Tuhan Yesus, kita dijanjikan hidup atau perasaan berkelimpahan. Kalau kita memiliki perasaan berkelimpahan, maka itu akan memulihkan kesehatan kita, memulihkan relasi kita. Sebab dengan kelimpahan, kita sadar apa yang diberikan oleh Tuhan itu milik kita, itu bukan semata-mata hanya untuk bisa kita nikmati sendiri. Tapi itu harus kita gunakan juga untuk memperhatikan, peduli, mempertimbangkan kondisi orang lain. Jadi berkali-kali saya katakan dalam harta milik kita tersedia hak orang lain yang membutuhkan. Dan kita harus berani memiliki kepedulian dan murah hati kepada mereka. Dan itu adalah sarana penyembuhan. Tidak hanya untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Tapi kesembuhan dalam diri kita juga. Ada rasa syukur di dalam diri kita. Dan rasa syukur itu mengembangkan imunitas di dalam tubuh kita. Jadi kemurahan hati akan menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Kita akan menemukan adanya perlindungan, persekutuan, persatuan dalam diri ketika kita peduli pada sesama kita. Ketika kita berani melepaskan sifat posesif kita. Ketika kita mau terbuka pada kebutuhan orang lain. Ini sarana penyembuhan. Yang keempat Bapak Ibu, penyembuhan kita baca dalam Markus pasal 5 tadi ayat 21 sampai 43. Penyembuhan pada dasarnya membutuhkan sinkronisasi antara iman atau keyakinan dengan kekuatan ilahi. Ini yang kita lihat dalam bacaan Markus pasal 5 tadi. Jadi Markus tadi berbicara tentang dua kisah penyembuhan. Kesembuhan putri Yairus dan kesembuhan wanita yang memiliki penyakit pendarahan. Jelas tadi dua sudut. Yairus kaya raya karena dia pemimpin bait suci.
Lalu wanita yang tidak disebutkan namanya itu jelas miskin karena harta bendanya sudah dipakai untuk mengobati penyakitnya. Tetapi yang menarik dari keduanya adalah Yairus dan wanita tadi, dua-duanya sama-sama merasa sudah tidak berdaya lagi. Sudah ada di ambang keputusasaan. Oleh karena itu mereka memohon kepada Yesus. Cuma dengan cara yang berbeda. Yairus terus terang langsung memohon, sujud syukur, dia bersujud di hadapan Tuhan dan memohon. Sementara wanita tadi memohon di dalam hati dan langsung menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dan kita lihat Yesus begitu murah hati, Yesus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Yairus. Yesus pergi. Dan di tengah-tengah itu diceritakan kisah tentang wanita tadi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, wanita tadi menjamah Yesus dan seketika disembuhkan. Jelas tadi penyakit ini secara adat Yahudi jelas ini menjauhkan dirinya dari suaminya kalau dia memiliki suami. Menjauhkan dirinya dari keluarganya, dari komunitasnya, dari ritual-ritual keagamaannya. Kita tahu bagaimana aturan orang Yahudi terhadap penyakit pendarahan. Dan yang lebih ngeri lagi, wanita ini dimiskinkan untuk biaya perawatan kesehatan. Ya, bisa jadi pada perempuan ini, wanita ini, di dalam batinnya muncul pertanyaan, apa dosa besar yang telah saya kerjakan sehingga saya mendapat penyakit seperti ini? Apakah Tuhan menghukum saya? Dan ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, saat bertemu dengan Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi momen penyembuhan. Dalam keputusasaannya, dalam lembah yang terdalam yang dialami dirinya, dengan mengabaikan mungkin tatapan banyak orang, komentar, bahkan risiko penolakan, perempuan itu memberanikan diri menjamah. Jadi Bapak Ibu, penyembuhan membutuhkan suatu keberanian tersendiri. Wanita tadi tidak mensia-siakan kesempatan itu. Dia memiliki keberanian dan dia menanamkan dalam hatinya, jika aku menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Keyakinan ini penting. Keyakinan dan keberanian. Saya membayangkan perempuan ini mesti menanamkan keyakinan itu. Dia mengatakan dalam hatinya berkali-kali sebelum tangannya menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan benar, ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus, energi penyembuhan dilepaskan. Ada kekuatan yang mengalir dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan sel tubuh dari wanita tersebut. Dan kekuatan itu yang mengalir itu begitu besar sehingga membuat Tuhan Yesus menyadari, lalu mencari siapa yang menjadi penerima energi darinya. Oleh karena sudah disembuhkan, lalu wanita itu tadi datang dan mengakui, hamba ya guru. Dan perempuan itu karena keberaniannya dia mendapatkan berkat tambahan. Tuhan Yesus lalu mengatakan, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Jadi dapat berkat kesembuhan, dia memiliki iman. Jadi Bapak Ibu, seperti banyak peristiwa penyembuhan Tuhan Yesus, peristiwa ini juga memiliki banyak segi. Soal keyakinan itu adalah faktor satu hal. Tapi itu bukan satu-satunya faktor kesembuhan. Jadi tadi saya katakan perlu sinkronitas. Jadi kesembuhan semata-mata bukan dari keyakinan saja. Karena apa? Kalau kita salah memaknai kesembuhan, maka
Kita bisa mengatakan orang yang tidak sembuh itu tidak memiliki iman. Nah, ini dampak negatifnya. Jadi sekali lagi, penyembuhan berasal dari sinkronitas kekuatan ilahi dan iman atau keyakinan. Jadi keyakinan itu akan membuka pintu kekuatan atau energi Allah mengalir. Jadi penyembuhan bukan semata-mata tentang iman kita. Tetapi bergantung apakah Allah mengizinkan energinya itu keluar. Ada hubungan sinergis antara iman kita dan kekuatan Allah. Demikian juga Bapak Ibu, kesembuhan peristiwa penyembuhan Putri Yairus. Kita menarik di sana, kita bisa melihat ada interaksi antara keyakinan, antara yang tidak yakin. Tadi ada sekelompok orang yang mentertawakan karena Tuhan Yesus mengatakan anak itu tidur. Oleh karena itu Tuhan Yesus segera memisahkan mana yang percaya dan mana yang tidak percaya. Petrus, Yohanes dan Yakobus dan hanya ayah dan ibu anak itu yang diizinkan masuk. Sementara yang tidak percaya diusir keluar. Di sini Bapak Ibu pentingnya komunitas. Komunitas yang memiliki keyakinan. Komunitas yang memiliki iman. Karena itu sangat mensupport terjadinya penyembuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya gereja kita adalah tempat dan sekaligus laboratorium penyembuhan. Di situ dua hal yang harus kita miliki. Keyakinan kita akan penyembuhan Allah dan kuasa kekuatan energi Allah yang kita harapkan dialirkan. Jadi gereja harusnya menjadi lingkaran penyembuh yang membuka kita pada energi kasih Allah. Energi Allah yang mengalir dan mengubah setiap anggota gereja. Inilah pesan dari Injil Markus pada hari ini. Ketika kita berani mengatakan ya, yakin, maka kita bisa melepaskan ketakutan kita, kekhawatiran kita, bahkan kondisi kita yang ada dalam jurang kekelaman. Jemaat yang terkasih, ujian keikhlasan dibutuhkan supaya kita menerima penyembuhan sekaligus mampu menjadi komunitas penyembuh. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan menggunakan Kidung Jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan.
saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persetujuan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup menggunakan bait yang ke-7. Tetaplah kau di jalan Tuhan.